Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana min ju' wa amanana min khawf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke masjid untuk mendapatkan kemuliaan pagi dan keberkahan pagi. Keberkahan hari ini dimulai pada waktu subuh ini, jemaah sekalian. Al-barakatu fi bukuriha, ya, keberkahan itu ada di pagi hari. Maka salah satu yang dianjurkan di dalam agama kita adalah melaksanakan salat subuh berjamaah. Dengan itu banyak fadilah-fadilah keutamaan yang kita dapatkan. Di antaranya adalah keberkahan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang dibangunkan oleh Allah dan dihantarkan ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan menyelesaikan sedikit bab tentang ghibah, yaitu babu kafaratil ghibah wa taubati minha. Lalu kita akan lanjut tentang tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif, berkata muallif rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah berikan manfaat dengannya, wa bi'ulumihi, dan juga dengan ilmunya, fid dharaini, di dalam dua dunia, yaitu dunia ini dan dunia dan akhirat nanti. I'lam, ketahuilah, anna kulla man irtakaba ma'siyatan lazimahul mubadaratu ila taubah minha. Ketahuilah bahwasanya setiap yang melakukan maksiat maka wajib atasnya segera bertaubat dari maksiat tersebut. Wa taubatu min huquqillah ishtaratu fiha thalathatu asya'. Dan taubat dari hak-hak Allah, artinya taubat dari kesalahan dengan Allah, maka disyaratkan tiga perkara. Yang pertama, ayyaqli'a 'anil ma'siyah fil hal, hendaklah dia berhenti dari maksiat itu, ya, saat itu. Yang kedua, wa yandama 'ala fi'liha, dan hendaknya dia menyesali melakukannya. Dan yang selanjutnya, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha, dan dia harus berazam, berniat tidak melakukannya lagi. Jadi jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengistimbatkan dari berbagai macam dalil-dalil bahwasanya orang yang melakukan maksiat hendaklah segera bertaubat. Dan taubat maksiat dengan Allah, artinya kesalahan-kesalahan dengan Allah, maka tiga perkara. Yang pertama adalah berhenti dari maksiat tersebut, dari kesalahan tersebut, dari dosa tersebut. Yang kedua, dia hendaknya menyesali telah melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, hendaklah dia berniat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini tiga syarat taubat, yang taubatnya itu berkaitan dengan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja nih, seorang pemabuk minum khamar, dia ingin bertaubat, maka
segera dia tidak menyentuh botol itu lagi. Tidak menyentuh khamar itu lagi, dia berhenti. Lalu dia menyesali bahwa saya telah melakukan itu, dia sesali, dia nangis ya. Lalu dia berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi itu lagi. Seandainya mengulangi lagi bagaimana? Ya taubat lagi. Namanya manusia lemah Pak ya. Kadang-kadang dia udah berhenti, ketemu teman-teman ya, ke bawah lagi ya. Bagaimana? Ya taubat lagi. Allah Maha menerima taubat, asal jangan diniati. Maksudnya gini, saya ini berhenti bulan ini aja, bulan depan saya, misalnya, itu namanya bertekad mengulangi lagi. Kalau gitu ya nggak boleh Pak. Kalau enggak, saya nggak akan mengulangi lagi. Seandainya dia ngulangi lagi, maka bertobat lagi. Yang penting tekadnya nggak mengulangi lagi. Tapi kalau dia nggak bertekad begitu, dia ingin mengulangi lagi, itu belum tobat nasuha, belum tobat yang sebenarnya. Ini tobat dari kesalahan kepada Allah. Tadi seperti minum khamar, berzina, ya, apalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan Allah. Wa taubatu min hukukil adamiyin. Nah ini ya. Adapun taubat dari hak-haknya anak Adam ya, kesalahan dengan manusia ya. Bahasanya ini hukukul adam, hukukul adamiyin ya, hak-haknya anak Adam. Yushtaratu fiha hadhihi thalathatu wa rabi'un. Disyaratkan yang tiga tadi, lalu ada yang keempatnya. Jadi kalau kesalahannya dengan manusia, maka ada 4 perkara yang harus dilakukan. Di samping 3 yang tadi di atas, ditambah yang keempat nih Pak. Wa huwa raddu dzulamah ila sahibiha, yakni mengembalikan kezaliman itu kepada pemiliknya. Artinya apa? Yakni talabu afwihi anha wal ibra minha, yakni meminta maaf kepada orang yang disalahi tadi, yang dizalimi tadi. Nah, karena masalah ini masalah ghibah, maka minta maaf kepada orang yang dighibah tadi Pak. Siapa yang kita omong-omong kemarin tuh, misalnya yang ya gerumping kemarin ngomongin siapa itu, maka taubatnya adalah minta maaf kepada orang yang kita omongin tersebut. Nah, ini kan berat nih Pak ya. Karena kalau taubat minta ampun kepada Allah, itu kita mungkin lebih ringan. Astagfirullah, soalnya dim kan, sendirian. Tapi minta maaf kepada orang itu belum tentu semua orang bisa itu. Karena minta maaf pada orang itu harus apa ya? Meluruhkan egoismenya ya, meluruhkan keangkuhannya ya, berkaitan dengan manusia. Maka yang keempat ini memang agak berat ini. Namun itulah cara bertaubat. Wa yajibu 'alal mughtab at-taubatu bihadhil umur al-arba'ah. Maka wajib, ini kata-kata wajib, maka wajib atas orang yang melakukan riba itu, yaitu dengan 4 perkara ini. Li'annal ghibah haqqun adamiyin, hakku adamiyin, karena riba itu perkara yang berkaitan dengan hak manusia. Wala budda min istihlalihi min maniktabahu, maka wajib, la budda sama dengan wajibu ini, maka wajib meminta halal atas orang yang menghibahnya, orang yang diribahnya. Jadi istihlal namanya Pak. Istihlal itu artinya minta dihalalkan. Bukan hanya ribah aja perkaranya ya.
semua perkara hukukul adamiyin itu memang harus ada istihlal. Bahasanya istihlal. Kalau dalam hadis Rasulullah itu beliau mengatakan ketika dalam satu peristiwa beliau berkata, falyatahallalhu minhul yaum, kata Nabi, ya. Falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Akhirnya di Indonesia menjadi bahasa itu halal halal. Dari hadis itu falyatahallalhu itu diserap menjadi bahasa rakyat, ya. Jadi halal artinya ya maaf-maafan, artinya bahasa kitanya, ya. Halal bihalal itu apa? Maaf-maafan. Terus dipersingkat lagi, ya. 00, nah, 00 disingkat lagi. Kan bahasa rakyat itu semakin singkat, ya. Nah, jemaah sekalian, maka tadi ketika ghibah ini wajib minta maaf kepada orang yang kita ghibah. Nah, berikutnya nih masalahnya. Ketika orang itu minta ghibah, minta maaf, ya. Wa hal yakfihi ay yaqul qad igtabtuka faj'alni fi halin am la budda an yubayyina maktababi. Nah, ketika orang itu minta maaf kepada orang yang diomongin, apakah dia cukup ngomong misalnya aku sudah ngomongin kamu, maka tolong dihalalkan, tolong dimaafkan. Apakah cukup begitu aja? Atau harus dia menerangkan ayyubayyina maktabahu bi? Apakah dia harus menerangkan dalam perkara apa dia dighibah itu? Nah, jadi mungkin jelasnya ini Pak, antara ghibah dan fitnah itu beda. Kalau ghibah itu fakta, ya. Memang orang itu melakukan kesalahan itu ghibah. Tapi kalau hoax, berita hoax itu namanya fitnah. Maksudnya orang itu nggak melakukan itu, tapi diceritakan dia melakukan itu fitnah. Tapi kalau ghibah, memang dia punya aib di situ. Nah, ketika orang itu minta maaf kepada orang yang dighibah tadi, apakah harus menerangkan? Saya sudah ngomongin kamu dalam masalah ini misalnya seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana nih? Maka kata Imam Nawawi, fihi wajhani li ashabi Syafi'i rahimahullah. Di dalam perkara ini ada dua pendapat di kalangan pengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Ahaduhuma, ya, salah satunya yustaratu bayanuh, disyaratkan menerangkan. Wa in amrahu min ghairi bayani lam yasih. Apabila dia minta maaf tanpa menerangkan, maka tidak sah permintaan maafnya. Ini salah satu pendapatnya nih Pak, ya. Jadi pendapat yang pertama, dia harus menerangkan. Dia ngomongin apa, dia harus terangkan. Saya mohon maaf Pak, saya dulu ngomongin bapak ini apa misalnya jalan berduaan dengan siapa gitu misalnya. Saya ceritakan gitu misalnya. Memang dia jalan berduaan Pak. Cuma dia nggak jelas siapa yang diajak jalan berduaan. Siapa tahu nih ponakan dari kampung baru datang kan. Dia nggak pernah lihat. Jalan di mall, makan di kafe misalnya. Wah, langsung diceritakan. Memang betul dia melakukan itu. Nah, dia terangkan, saya maaf, saya ngomongin bapak jalan sama. Oh itu ponakan saya dari kampung. Dia mau kuliah, misalnya lagi nyari kos, saya temenin cari kos. Misalnya seperti itu. Apakah harus diterangkan seperti itu? Atau misalnya kesalahan yang lain lah. Apa misalnya? Ini satu Pak. Kalau nggak diterangkan, kata sebagian ulama ini
ini tidak sah. Kama law abrahu min malin majhulin, sebagaimana kalau seseorang minta maaf atas harta, ya, minta maaf telah mengambil satu harta gitu, itu juga harus diterangkan juga, Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya satu hari waktu Bapak pulang kampung, saya manjat mangga Bapak, ada barangkali 5 kilo sih. Nah, itu harus diterangkan itu. Kan kadang-kadang orang pulang kampung lama tuh, mangga ranum-ranum deh, kayaknya enak banget. 5 kilo ada sih Pak. Itu harus diterangkan. Ini kata pendapat yang pertama. Kalau dia ngambil barang orang itu harus diterangkan barang apa yang diambil gitu. Nah, tapi pendapatnya bukan satu aja Pak. Yang kedua nih. Kemudian wasani, pendapat yang kedua, la yushtarat, tidak disyaratkan. Artinya nggak harus diterangkan apa yang dihibahkan. Lianna hadza mimma yutasamau fihi fala yushtaratu ilmu bihilafil mal wal awwalu adhar. Ya. Jadi kata yang pendapat kedua ini nggak perlu diterangkan. Ya, misalnya kita ngomong pada seorang, Pak, saya mohon maaf Pak, saya pernah menggibah Bapak, atau mungkin saya pernah salah kata tentang Pak, tolong dimaafkan Pak. Cukup. Karena kata pendapat yang kedua ini, ghibah ini nggak sama dengan ngambil barang. Kalau ngambil barang tuh jelas barangnya. Jadi yang kedua ini cukup minta maaf, tidak perlu menjelaskan ghibahnya. Ya. Dalam kaidah usul ada akhafud dhararain, dipilih perkara yang lebih sedikit bahayanya. Kira-kira kalau saya terangkan ini bahaya nggak ini misalnya? Misalnya kalau saya terangkan ntar dia marah, gampar saya, malah bisa berantem saya sama dia misalnya ya. Ini perlu diterangkan nggak nih ghibah saya kepada dia ini? Misalnya tadi seperti tadi Pak, menceritakan yang tadi, kalau diterangkan dia marah, oh ini kamu rupanya yang bikin gara-gara saya jadi dituduh selingkuh misalnya begitu ya. Nah, jemaah sekalian, kalau sekiranya mudaratnya lebih besar dengan menerangkan itu, maka ya minta maaf tadi aja. Yang kedua ini ya, minta maaf. Kemudian jemaah sekalian, fa in kana sahibul ghibah maitan aw ghaiban, faqad ta'azzara tahsilul bara'ah minha. Lalu bagaimana kalau orang yang dighibah itu udah meninggal atau nggak ada? Misalnya ada kawan atau jamaah tetangga gitu ya. Kita pernah ngomongin dia, tahu-tahu dia pindah, nggak tahu kemana gitu, pindah ke kota mana, nggak pernah ketemu lagi. Belum minta maaf itu, belum minta, atau baru diomongin semalam, paginya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belum sempat minta maaf juga. Ini gimana nih kalau seperti ini? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menerangkan di sini, faqad ta'adzara tahsil bara' minha, ini ada uzur, ada alasan. Ya, ada alasan tidak bisa minta maafnya itu di bumi. Habis nggak ada. Masa di depan mayat kita mau ngomong, misalnya kan ya? Kita takziah sambil ngomong, maaf Pak, saya waktu Bapak hidup saya sering ngomong, misalnya ya, kan nggak lucu kan? Jadi ada alasannya. Tapi lakin qalal ulama'u, akan tetapi para ulama mengatakan yang bagi ayyakural istighfar lahu wa du'a wa yaktsuru minal hasanat. Tapi ini yang menggibah ini, kalau yang diomongin udah meninggal atau nggak tahu kemana pergi, nggak ketemu lagi, maka kata para ulama hendaknya dia banyak minta maaf, istighfar kepada Allah untuk dia.
Misalnya Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa bapak ini. Saya dulu suka ngomong dia Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa doa, kalau dia misalnya masih hidup, didoakan kebaikan. Allahumma hdihi siratakal mustaqim. Allahumma misalnya ya, afri ali sabra. Pokoknya intinya kalau yang kita ghibah tuh udah nggak bisa lagi kita ketemu, maka hendaknya kita banyak-banyak mendoakan, memintakan maaf, mendoakan. Kalau dia udah meninggal ya minta maaf, memintakan maaf. Nah ini Pak ya, ini dari segi orang yang menggibah, yang ngomongin, segi orang yang ngomongin. Lalu bagaimana yang diomongin ini Pak? Kalau ada orang minta maaf nih gimana? Dimaafin apa enggak itu? Ada juga orang nggak mau maafin. Pintu maaf sudah tertutup buat kamu. Ada yang begitu? Kamu udah keterlaluan ngomongnya misalnya. Kan ada yang ngomong begitu Pak ya? Ada itu. Ini yang 3 saya maafin, yang lain enggak, misalnya begitu ya. Ini udah ketahuan misalnya nih contoh ya. Bagaimana wa'alam annahu yustahabbu li sahibil ghibah ayyabrahu minha wala yajibu dhalika li'annahu tabarrun wa isqatu haqqin fakana ila khiyarati. Nah gini Pak, maka dianjurkan, di mustahab buat orang yang dighibah itu hendaklah memberi maaf walaupun sifatnya nggak wajib Pak. Karena memberi maaf itu bagian dari pilihan dia, mau memaafkan atau tidak, nah, terserah dia. Tapi dianjurkan untuk memberi maaf. Kenapa? Walakin yustahabbu lahu istihbaban mutaakkiran al-ibra' liyukhallisa akhahul muslim min wabali hadil musibah. Nah, ini orang yang dighibah hendaknya memberi maaf, dianjurkan sekali ya. Ini istihbaban ya, mutaakkiran, anjuran yang sangat, jadi sangat dianjurkan, sangat diistihbabkan untuk memberi maaf. Kenapa? Liyukhallisa akhal muslimin wabai hadil musibah, agar orang yang melakukan dosa ghibah tadi itu terselamatkan dari akibat ya, maksiat tadi ya, min wabali hadil maksiyah. Jadi kalau nggak dimaafkan kan kasihan orang nih yang tukang ghibah ini ya. Kalau saya mati ya, nggak dimaafin, itu ketemu lagi nanti di akhirat. Jadi urusan hukukul adam kalau nggak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nah ini kasihan, makanya di sini katakan hendaknya dimaafkan supaya orang yang melakukan maksiat ini, saudara muslim ini terlepas dari akibat maksiat tadi. Wa yafuzu huwa bi'azimi thawabillahi ta'ala fil afwi wa mahabbatillah. Nah, orang yang memberikan maaf tadi Pak, itu akan mendapatkan pahala yang besar ya, dia sukses dengan pahala yang besar ya, karena memberi maaf tadi ya. Dan dia juga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda orang yang muttaqin adalah dia orang yang menahan amarah, orang yang memberi maaf kepada manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi jemaah sekalian ya, kalau saya pernah baca nih, seingat saya nih, orang yang menahan amarah itu adalah orang yang dia berhak untuk marah, tapi dia nggak marah. Itu wal kadhiminal ghaidh. Jadi dia menahan amarah itu apa? Dia orang yang sebetulnya dia berhak untuk marah, tapi dia nggak mau marah. Contoh apa?
Ada anak buah disuruh fotokopi misalnya, ini kamu print misalnya, print nih file ini dari halaman 1 sampai halaman 10 misalnya nih, langsung kirim ke siapa, customer misalnya. Begitu ngeprint dia lupa, si tukang printernya ini bukan 1 sampai 10, dia print misalnya 10 sampai 20, langsung dikirim ke customernya. Customernya komplain, ini apa Pak yang dikirim, file apa nih, saya nggak paham kan. File A coba dikirim Pak, di foto apa kirim, oh ternyata bukan file yang disuruh kirim, salah print, salah nyetak gitu. Nah kira-kira bos ini berhak marah nggak? Berhak marah nggak Pak? Berhak, karena kesalahan dari anak buahnya ini. Nah, tapi seorang bos yang ini nih, yang muttaqin, dia nggak marah. Sebetulnya di sini udah apa? Pengen marah sebetulnya, ya. Tapi dia nggak, dia tahan. Dia panggil, "Oh, kamu lain kali kalau diperintah dengerin. Jangan belum jelas udah main kabur aja." Akhirnya begini nih. Suruh ngeprint 1 sampai 10, diprint 10 sampai 20. Waduh Pak, saya mohon maaf Pak, saya lagi pusing nih, istri saya minta baju baru mulu nih, udah mau lebaran. Misalnya contoh, saya lagi mikirin ini Pak, contoh. Jadi ya kadang-kadang begitu Pak ya, di kantor kadang-kadang kan orang di kantor pikirannya di rumah, ada begitu, orang di kantor pikirannya di rumah. Kata bosnya, ya udah nggak apa-apa, lain kali kamu jangan ulangi ya. Nah ini yang bos seperti ini namanya wal kadhiminal ghaidh. Ini Pak dalam satu hadis, ini yang seperti ini nanti di hari kiamat dia suruh naik di panggung, ya, fi ru'usil khalaik, di atas orang-orang, dia naik panggung kehormatan. Di sebelah sananya bidadari cantik, dia suruh milih semau dia, yang mana aja boleh dipilih. Kira-kira mau nggak Pak? Wah saya mau banget ya begitu ya. Bang Udin gimana? Jangan ditanya itu ya. Cuma syaratnya tadi, orang yang mau memaafkan pada saat dia sebetulnya berhak untuk marah. Itu yang susah Pak. Ya saya siapa saja, bukan masalah anak buah aja, siapa aja. Istri juga begitu kadang-kadang kan, udah disuruh masak misalnya ya, apa gitu, masaknya lain gitu kan, nah, keasinan atau gimana, sebelum berat untuk marah, asin banget misalnya, asin nggak Bang? Enak nggak Bang? Enak. Waduh, jadi sebenarnya saya pengen marah nih, asin banget nih masakan. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Istri itu kadang-kadang yang membuat kita bahagia, ya. Kadang-kadang kita juga membuat kecewa. Kadang buat juga marah ya. Namanya istri ya, teman hidup nih. Ada satu kisah gimana Pak Jarwani? Yang orang punya masalah di kantor tuh, ya. Kalau dia punya masalah, dia lihat dompet. Ketawa dia. Kecil katanya masalah kantor kan? Setiap ada masalah di kantor begitu ya. Kecil. Stafnya ya mengamati, ini Bapak kalau ada masalah di kantor lihat dompet kok senyum terus, kayaknya nggak, masalah hilang gitu. Pak sebenarnya yang di dompet itu apa sih Pak? Itu foto istri saya kan. Hebat istri Bapak. Kalau ada masalah Bapak kayaknya bisa disenyum, masalah hilang hanya dengan melihat wajah istri kan. Wah, hebat istri begitu Pak. Saya pengen tuh Pak yang begitu Pak katanya. Ente belum tahu sih ya. Emang kan Pak, saya kalau lihat masalah kantor itu ya begitu ruwet, begitu lihat istri saya, ini kecil, lebih ruwet nih dengan yang di dompet ini.
Gak usah rujuk-rujuk yang lain Pak. Kira-kira begitu. Ini lebih ruwet ya. Raja Mas sekalian. Jadi tadi Pak ya, kalau kita mau memberi maaf, itu luar biasa. Wal afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Nah, jemaah sekalian, kata Imam Nawawi, perkara ini sudah terjadi, tidak bisa lagi diangkat. Artinya ghibah itu sudah berjalan, ya, nggak bisa lagi diangkat, nggak bisa lagi dihapus. Maka ya jalan satu-satunya adalah memberi maaf tadi. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan ghibah tadi terselamatkan dari dosa atau dari akibat maksiat tadi. Kasihan kalau dia tidak dimaafkan ya sampai akhirat Pak ya. Ya cuma memberi maaf itu memang kadang-kadang berat. Orang bisa memaafkan tapi kadang susah untuk melupakan Pak. Jadi kadang orang bisa maafkan, tapi untuk melupakan itu Pak, ya itu nggak apa-apa Pak. Orang punya memori itu nggak seperti komputer. Kalau komputer begitu di delete, ya, udah itu hilang kan. Tapi kalau manusia enggak. Kadang-kadang kesalahan manusia itu bisa kita maafkan, tapi belum bisa kita lupakan. Nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita memaafkan kesalahan orang tersebut, Allah akan bantu kita untuk melupakan kesalahan dia. Tapi kalau nggak memaafkan, nggak bakalan hilang tuh. Mau tidur bisa-bisa nggak tidur-tidur, mikirin apa? Kurang ajar banget sih ini, bedul itu. Nah, itu nggak malah bisa insomnia itu, nggak tidur-tidur. Bahkan lagi sholat ya, imam baca tabarakalladzi biyadil mulk, dia malah mikirin bedul itu bukan main yang ngomongnya tuh. Nggak hilang. Tapi kalau dimaafkan, udah saya maafkan semua kesalahan dia. Nanti lama-lama Allah akan apa? Bantu kita melupakan kesalahan dia. Nah, ini memaafkan bukan perkara mudah Pak. Perlu perjuangan untuk mengikhlaskan, menghalalkan kesalahan orang, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, anak, istri, itu lebih susah memaafkan juga Pak. Tapi ada satu hari, ada seorang sahabat datang, kata Nabi, ini calon penghuni surga. Jadi sahabat yang lain penasaran, apa sih amal dia kok sampai dia calon penghuni surga. Ada salah seorang sahabat mengikuti ke rumahnya, dia diminta maaf, minta izin, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Ya boleh aja kan. Dia amati itu. Kalau malam dia ngapain sih? Apa nggak tidur sembahyang terus atau gimana gitu? Kok bisa calon penghuni surga? 3 hari itu dia nggak menemukan sesuatu yang istimewa. Ya umum lah, standar aja gitu ya. Ya sholat, tahajud ya tahajud, baca Quran, pokoknya nggak ada yang istimewa lah. Setelah 3 hari, karena memang waktu menumpang di rumah orang itu maksimal berapa? 3 hari. Ya. Jadi kalau kita bertamu atau numpang itu, kalau di 3 hari harus mikir-mikir nih, kemana nih saya harus ya. Kalau misalnya bertamu sampai sebulan, itu bukan bertamu, kos ya. Jadi 3 hari mikir mau kemana. Akhirnya dia minta izin, alhamdulillah Pak, Bang, saya makasih udah 3 hari di sini. Tapi ada yang saya mau tanyakan. Sebetulnya abang ini punya amalan apa yang mau abang istimewa? Kata dia biasa aja. Ente kan 3 hari di sini. Ya begitu sama dengan yang lain. Enggak, pokoknya mungkin yang paling inilah. Menurut abang tuh paling istimewa gitu. Dia inget-inget apa ya? Akhirnya dia bilang, ya mungkin ini kali ya. Saya setiap mau tidur, saya minta ampun kepada Allah.
Kemudian saya juga mengatakan saya maafkan kesalahan semua orang hari ini. Jadi saya tidur tuh nggak ada pikiran ya kesalahan orang di kepala saya. Saya sudah ikhlaskan semua kesalahan orang. Hatinya begitu lapang. Oh, barangkali ini nih ya salah satu yang menyebabkan orang ini calon penghuni. Ya ini Pak ya. Kalau kita ya dibuat salah oleh orang tuh memang kadang-kadang memaafkannya agak berat ya. Tapi kalau pengen jadi penghuni surga ya, calon penghuni surga tadi itu salah satu sifatnya adalah wal afina anin nas, yaitu apa? Memberi maaf kepada manusia. Orang yang pernah buat salah kepada dia maafkan. Ayo jemaah sekalian, mudah-mudahan ya orang yang pernah kita ghibah, kalau kita masih bisa ketemu ya bisa ngomong minta maaf. Tapi kalau yang sudah nggak bisa ketemu, ya mudah-mudahan Allah ya memaafkan kesalahan kita. Nah kita wasilahnya adalah mendoakan kebaikan buat orang tersebut yang masih hidup nih, atau yang sudah meninggal dunia. Kita doakan minta ampun kepada Allah untuk dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah almarhum orang ini ya. Nah, kira-kira itu Pak. Seperti saya katakan tadi, ada waktu mungkin berapa menit ini akan bahas tentang tilawatul Quran ya. Karena memang kitab ini berkaitan dengan zikir Pak ya. Mana tadi ya ini Kitabu tilawatil Quran, kitab yang menerangkan membaca Quran. I'lam, ketahuilah anna tilawatal Qur'ani, bahwasanya membaca Quran, hiya afdhalul adhkari, itu adalah seutama-utama zikir. Wal matlubu ya, wal matlubu al qira'atu bit tadabburi, yang dituntut atau yang diminta dalam tilawah Quran itu adalah al qira'atu bit tadabburi walil qiraati adabun wa maqasid, itu membaca Quran dengan tadabbur. Apa tadabbur itu Pak? Tadabbur ini sambil mempelajari atau menghayati bacaan tersebut, itu tadabbur. Ini yang al-matlub. Al-matlub ada yang diminta ya. Ketika kita baca Quran, bacalah dengan tadabbur. Misalnya baca surat apa? Al-Qariyah, Al-Qariyatu mal-Qariyah misalnya. Atau ada ayat berikutnya, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan hidup dalam keridhaan Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya ringan, bakal masuk neraka hawiyah. Itu membacanya sambil mentadaburi, itu matlubnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita kan susah juga yang ideal ya. Kadang-kadang bacanya dengan bil hadr dengan bacaan apa itu? Kalau supir itu supir ini apa namanya? Bis Luragum itu yang ngebut setan pantura. Itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu mah bukan tadabbur itu ya. Kalau al-matlub idealnya itu bitadabbur, dengan tadabbur. Apalagi jadi imam juga begitu Pak, kalau bisa dengan tadabbur. Karena dengan mentadabbur itu lebih terasa bacaan Quran. Sama aja kita baca surat dari seseorang, kalau kita bacanya pelan-pelan lebih ya enak bacanya kan. Misalnya kita baca surat, ada tulisan di situ, ketika malam tiba wajah abang terbayang-bayang, misalnya lebih terasa Pak. Nah ini Quran ini surat dari Allah kepada kita.
Wa bagi kata faslun bagi ayu hafiz ala tilawatihi lailan wa naharan safaran wa hadara. Wa qad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifatun fil qadam alladhi yahtimuna fi fil qadar alladhi yahtimuna fi. Kata di sini, dan hendaknya orang menjaga bacaan Quran itu siang dan malam, baik dalam keadaan safar maupun hadar, dalam keadaan bepergian maupun di rumah. Dan para salafus saleh mempunyai punya adat yang berbeda-beda dalam kadar waktu menghatamkan Qurannya. Ada yang tiap 2 bulan, ada yang tiap sebulan, ada yang tiap 10 hari, ada yang tiap berapa nih? 8 malam, ada yang 7 malam, ada yang 6 malam, ada yang 5 hari, ada yang 4, ada yang 3 hari, Pak. Masya Allah nih. Ada yang sehari semalam hatam, sehari semalam. Bahkan ada keterangan juga, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu setiap hari hafalnya, hatamnya bisa lebih, ya, lebih dari sekali, minimal sekali. Nah kalau kita gimana nih? Ya sebulan, ya sekali aja alhamdulillah itu ya. Jangan sampai sama sekali nggak buka, Pak ya. Jangan sama sekali nggak buka Quran. Kalau di Ramadan nggak buka Quran, dijamin di luar Ramadan lebih-lebih lagi nggak buka itu. Ya minimal bacalah, kalau bisa khatam alhamdulillah, kalau bisa sekali alhamdulillah, bisa 2 kali lebih-lebih lagi alhamdulillah. Kalau sampai nggak tertarik baca Quran di bulan Ramadan, wah di bulan lain udah pasti nggak bakalan tertarik, karena Ramadan itu bulan Quran. Jadi usahakan ya mas kalian, kalau salafus saleh masya Allah khatamnya luar biasa. Tetapi zaman sekarang wal muhtar, ya. Ini zaman sekarang yang terpilih ya tergantung kemampuan kita ya. Kemampuan kita seberapa. Kalau orang dulu kan mungkin, karena orang dulu kan pekerjaannya nggak seperti sekarang ya. Kalau orang dulu itu dia bekerja 11 bulan, dia beribadah khusus 1 bulan. Jadi orang dulu kebanyakan misalnya dia dagang segala macam itu 11 bulan. Waktu Ramadan dia khusus baca Quran, khusus ngaji dan segala macam. Jadi waktunya luang. Nah kalau orang sekarang terbalik, justru karena mau lebaran, jadi dia bekerjanya Ramadan malah tambah kuat, karena dia siap-siap butuh uang ya. Kalau istilahnya orang di kampung-kampung saya itu konveksi ya. Kalau Ramadan tuh malah jadi makin getol itu konveksinya, jahitnya, jadi habis waktunya karena butuhnya lebih banyak. Nah memang siklus itunya beda. Kalau orang dulu 11 bulan dia kerja, sebulan dia fokus ibadah. Nah sekarang malah dibalik tuh, 11 bulan nggak begitu fokus, sebulan fokus kerja, akhirnya waktunya susah, habis untuk kerja. Tapi kalau kita alhamdulillah Pak, kalau yang masih punya waktu ya alhamdulillah, sebab kita yang penting apa? Yang penting ada uang ya. Bukan kerjanya, yang penting apa? Ada uang. Sebab Allah berikan rezeki itu boleh jadi nggak melalui harus kerja. Orang yang punya saham di perusahaan itu ya, nggak perlu kerja itu, tapi tiap bulan dapat uang. Enak tuh, saya pengen begitu punya saham berapa miliar gitu ya, nggak usah kerja jadi uang datang. Orang yang punya kontrakan nggak perlu kerja, udah ada 20 pintu kan, nggak perlu kerja, uang datang terus. Enak tuh, sebulan dia bisa khatam Quran berapa kali, nggak perlu mikirin cari uang ya, cuma dulunya kan dia juga bekerja. Nah, kalau kita mampu alhamdulillah. Kemudian faslun fil awqatil muhtarah lil qiraah, pasal yang menerangkan waktu-waktu yang terpilih untuk baca.
i'lam anna afdhalal qiraah ma kana fi shalah. Ketahuilah bahwasanya seutama-utama waktu untuk baca Quran pada waktu salat. Wa madhhabu Syafi'i wa akharin rahimahullah, menurut mazhab Syafi'i dan yang lainnya, ya, anna tatwil kalam shalah bil qira'ah afdhalu min tatwilis sujud wa ghairi. Kata Imam Syafi'i dan lainnya bahwa memanjangkan berdiri di waktu sholat dengan baca itu lebih afdol daripada memanjangkan sujud. Jadi orang kalau sholat, Pak, berdirinya lama, baca Qur'annya lama, dengan sujudnya yang lama, kalau kata Imam Syafi'i dan mazhabnya ini lebih utama apa? Berdiri lama. Saya setuju nih Pak dengan mazhab ini, Pak. Sebab kalau sujud kelamaan tuh bangunnya puyeng, Pak. Kadang saya juga makmum, kadang-kadang ada makmum kan yang sujudnya apa? Lama banget. Saya sampai kadang lihat, nih orang ngapain nih, doanya banyak banget sih, minta apa aja. Untuk orang kadang-kadang yang, ya orang tertentu yang punya kepala pusing tuh, begitu bangun, ya kalau kita jadi imam, Pak, yang standar aja lah, ya. Doa boleh waktu sujud, memang doa yang makbul kan. Tapi ya nanti kalau mau sendirian terserah, mau setengah jam sujud silakan aja. Tapi kalau jadi imam, Pak, standar. Nah, tapi kalau baca Quran nih, Pak, kata mazhab Syafi'i, ya, berdiri lama baca Quran ketika sholat itu lebih afdal min tatwilis sujud wa ghairihi, daripada memanjangkan sujud, ya. Kemudian wa ammal qiraah fi ghairi shalah, adapun baca Quran di luar salat, fa afdhaluha qiraatul laili, maka utamanya adalah membaca di waktu malam. Wa nisful akhir min afdhal minal awal, dan di akhir malam lebih afdal lagi. Jadi kalau malam tuh lebih diutamakan. Saya ingat ada satu hadis, ini udah syuruk ya, bentar lagi loh ya. Ada satu hadis Rasulullah tuh malam-malam dia lewat rumah, ya, mendengar sahabat Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah radhiyallahu anhu itu baca Quran. Jadi Rasul itu berhenti, ya, berhenti di gubuknya. Kalau dulu kan gubuk, ya, karena nggak seperti ini, Pak. Dulu nggak ada bangunan tembok nih, nggak ada. Ya cuma pelapah kurma yang ya zaman kalau di kampung namanya apa itu? Geribik namanya. Ya begitulah, ya. Jadi orang baca Quran kedengeran. Nabi lewat, ya, di gubuknya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia lagi baca Quran. Nabi diem, Pak, mendengarkan. Jadi di malam hari, makanya sahabat-sahabat kalau malam tuh, ya, rumah-rumahnya terdengar bacaan Quran. Kayak kampung zaman dulu lah, ya. Pagi-paginya ketemu dengan Abu Musa itu apa? Kata Nabi kepada Musa, wahai Abu Musa, kamu telah dikaruniai suara seperti suaranya keluarga Daud, keluarga Nabi. Jadi Abu Musa ini suaranya indah. Nabi sampai berhenti. Dan kata Rasulullah, pagi harinya itu suara kamu, ya, kamu diberi karunia suara keluarganya Nabi Daud. Memang Nabi Daud suaranya itu indah sekali. Dikatakan Nabi Daud kalau baca kitab Zabur, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud itu, ketika lagi baca itu, sampai burung-burung saja apa? Datang mendengarkan, ya, keindahan suaranya Nabi Daud. Mizmarud Daud. Artinya apa, jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang melihat mendengar orang baca Quran dengan suara apa? Keras, sampai Nabi terdengar. Cuma sayang, 1000 kali sayang, ya, sekarang ini yang keluar dari rumah-rumah kaum muslim itu seringnya bukan suara Quran sekarang ini. Ya, pas banget. Yang keluar dari rumah-rumah kaum muslim ini sekarang seringnya bukan suara, ya, pagi dangdut, siang apa, pop misalnya. Ini sayang, Pak. Kalau ngelihat hadis tadi,
Yang muncul dari suara-suara rumah sahabat ini suara Quran. Sampai Nabi berhenti mendengarkan. Ya, maaf, sampai sekarang saya belum pernah tuh kayaknya mendengarkan sampai orang baca Quran indah terus saya berhenti dengerin tuh kayak. Soalnya kedengaran itu, ya. Suara nyanyi, apalagi di jalan ini Pak. Ya, waduh, ada kali 10 gerobak. Ya pokoknya ada kali sehari lebih kayak itu ya. Oke, ya itulah zaman kita Pak ya. Karena itu ini panjang ininya apa namanya babnya kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'an, Allahumma ij'al Qur'an hukman lana wa kitaban lana wa imaman lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.